Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Fira Salsabila dengan NIM 242180171. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Pendidikan Inklusi. Untuk yang pertama, soalnya pengertian dan ciri-ciri anak berbakat istimewa atau gifted. Jawabannya, anak berbakat istimewa atau gifted adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi untuk menunjukkan prestasi yang luar biasa tinggi dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Potensi tersebut dapat terlihat dalam kemampuan intelektual, kreativitas, kepemimpinan, seni, atau bakat akademik khusus. Karena memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, anak berbakat istimewa memerlukan layanan pendidikan yang sesuai agar potensinya dapat berkembang secara optimal. Untuk ciri-ciri anak berbakat istimewa, itu yang pertama, memiliki kemampuan belajar yang sangat cepat dan mudah memahami konsep baru. Yang kedua, daya ingat sangat baik dan mampu mengingat informasi dalam waktu lama. Terus yang ketiga, itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta sering mengajukan pertanyaan yang mendalam. Terus yang keempat, kemampuan berpikir logis, kritis, dan analitis lebih berkembang dibandingkan dengan teman sebayanya. Terus yang kelima, itu menguasai kosakata yang lebih banyak, serta memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Yang keenam, mampu berkonsentrasi dalam waktu lama pada bidang yang dia minati. Yang ketujuh, cenderung mandiri dalam belajar. Soal yang kedua, teknologi digital pembantu apa yang cocok untuk anak tunanetra dan jelaskan cara penggunaannya. Ya, teknologi digital yang cocok untuk anak tunanetra adalah screen reader. Ya, screen reader adalah perangkat lunak yang mengubah teks yang tampil di layar menjadi suara atau keluaran braille. Ya, teknologi ini memungkinkan anak tunanetra menggunakan komputer maupun ponsel secara mandiri. Ya, untuk contohnya itu ada NVDA, JAWS, dan Talkback. Untuk cara penggunaan yang pertama itu nyalakan komputer atau ponsel. Yang kedua, aktifkan fitur screen reader melalui aksesibilitas. Pada ponsel Android itu dapat menggunakan Talkback, sedangkan komputer dapat menggunakan NVDA atau JAWS. Terus yang ketiga, setelah aktif, perangkat akan mengeluarkan suara yang membacakan setiap menu, icon, tombol, maupun tulisan yang disentuh atau yang dipilih. Yang keempat, anak mempelajari gerakan navigasi khusus, misalnya menggeser satu jari kanan atau ke kiri untuk berpindah menu, mengetuk 2 kali untuk memilih, serta mengusap dengan 2 jari untuk menggulir halaman. Terus yang kelima, itu saat membaca dokumen atau buku digital, screen reader akan membacakan isi teks secara berurutan. Kecepatan volume suara dapat diatur sesuai dengan kenyamanan pengguna. Ketiga, sebutkan jenis budaya lokal apa yang berpengaruh dalam pengajaran anak ABK. Jelaskan. Yang pertama itu ada bahasa daerah. Ya, penggunaan bahasa daerah membantu anak ABK lebih mudah memahami penjelasan guru, terutama bagi anak yang belum lancar berbahasa Indonesia. Guru dapat menggunakan bahasa daerah untuk menjelaskan materi yang sulit, sehingga komunikasi bisa menjadi lebih efektif. Terus yang kedua itu ada kesenian tradisional. Ya,
Kegiatan seni dapat melatih kemampuan motorik, kreativitas, konsentrasi, koordinasi tubuh, dan rasa percaya diri. Selain itu, seni juga membuat proses belajar lebih menyenangkan. Terus yang ketiga ada permainan tradisional. Ya, permainan tradisional membantu melatih kemampuan bersosialisasi, kerjasama, mengikuti aturan koordinasi gerak, serta melatih kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. 4. Bagaimana cara saudara jika menemui ibu muda yang memiliki anak ABK autis, agar ibunya tidak denial dalam mengasuh dan menyikapi dari lingkungan. Cara menyikapi ibu muda yang memiliki anak ABK atau autis agar tidak denial itu yang pertama, dengarkan dan beri semangat. Dengarkan apa yang dirasakan ibu tanpa menghakimi. Beri dukungan agar ibu merasa tidak sendirian. Terus yang kedua, itu jelaskan tentang autisme dengan bahasa sederhana. Sampaikan bahwa autisme bukan kesalahan orang tua, tetapi kondisi yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Terus yang ketiga, ajak ibu menerima kondisi anak. Jelaskan bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan menerima kondisi anak, ibu dapat memberikan pengasuhan yang lebih baik. Yang keempat, ajarkan cara menghadapi lingkungan. Mendorong ibu untuk tetap percaya diri saat mengasuh anak dan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif dari orang lain. Kelima, apabila saudara memiliki tetangga atau saudara yang mengidap ABK, disarankan ke sekolah inklusi, umum, atau homeschooling. Jelaskan alasannya. Menurut saya, lebih menyarankan ke anak ABK, anak berkebutuhan khusus ini bersekolah di inklusi. Karena sekolah inklusi itu memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Sekaligus berinteraksi dengan teman-teman yang beragam. Selain itu, sekolah inklusi juga mendorong kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga pendukung agar perkembangan anak dapat dipantau dengan baik. Namun, pilihan sekolah tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kebutuhan anak. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.